Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Bayu Dwi Santoso, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah model penilaian kelas. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Penilaian Kelas. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Kurniawati, NIM 201-2048. Dua ada Dilatul Ngarsiah, NIM 201-2049. Yang ketiga ada Dia Sekar Lestari dengan NIM 201-2050. Yang keempat ada Diana Wahyulindasari dengan NIM 201-2051. Dan yang kelima saya sendiri Diki Bayu Dwi Santoso dengan NIM 201-2052. Dan yang keenam Dila Puspitasari dengan NIM 201-2053. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab yang pertama dengan judul model penilaian sikap. Penilaian pengetahuan merupakan akibat dari prosedur pengimpunan serta pengolahan data dalam menakar hasil perolehan dari pelajar. Nah, ini meliputi beberapa aspek, yaitu penilaian asli berbasis portofolio, ada juga evaluasi diri, ada juga ujian-ujian harian, ada ujian pertengahan semester, ada ujian akhir semester, dan tes tingkat kompetensi, kemudian tes tingkat mutu kompetensi, kemudian ujian madrasah, ujian sekolah, dan ujian nasional. Nah, untuk penilaian sikap ini kurang mendapat perhatian dari dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Walaupun ada hal tersebut sudah dilakukan, ada dua aspek yang berkaitan antara sikap dan perilaku. Nah, diantaranya aspek yang pertama ada kepercayaan terhadap perilaku, yaitu kepercayaan seorang bahwa menunjukkan ataupun tidak menunjukkan sikap tertentu akan memperoleh akibatnya masing-masing. Yang kedua ada aspek penilaian dari akibat perilaku, yaitu sebuah evaluasi yang diberikan terhadap hasil atau akibat perilaku yang dilakukannya. Kemudian tahap ketercapaian kemajuan sikap peserta didik bisa diberikan menurut 5 tingkatan dalam sikap spiritual serta sikap sosial. Nah, Kemendikbud itu sudah menerima ada beberapa sikap di sini, yaitu penerimaan nilai, respon terhadap nilai, apresiasi, dan yang terakhir mengamalkan nilai tersebut, juga mempraktekkan nilai-nilai tersebut. Nah, dalam mengembangkan nilai tersebut ada beberapa ciri berpikir, bicara, kemudian berkomunikasi untuk menentukan nilai sikap tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang 2. Penilaian kompetensi pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali dan mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, ataupun sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Dengan prinsip-prinsip penilaian pengetahuan, maka penilaian hasil belajar diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan yang jelas tentang sesuatu yang telah diperoleh oleh siswa sehingga dapat digunakan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, apabila seorang guru melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, maka yang belum memenuhi kriteria minimal harus dilakukan remedial atau ditetapkan sebagai peserta didik yang harus melakukan perbaikan. Jika nilai sudah baik, maka seorang pendidik harus menggolongkan peserta didiknya kepada peserta didik yang mampu dengan siswa yang lainnya. Adapun teknik dan instrumen penilaian pengetahuan tersebut meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, seorang guru dapat melakukan tes, observasi, penugasan, perseorangan ataupun kelompok, dan bentuk lainnya. Yang kedua, penilaian berupa tes tulis, lisan, maupun praktik. Yang ketiga, teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran itu berlangsung. Yang keempat, yaitu teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berupa tugas di rumah maupun proyek. Yang kelima, instrumen hasil nilai belajar siswa digunakan untuk
sebagai acuan penilaian akhir oleh seorang guru. Yang keenam, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidik dalam bentuk ujian sekolah harus memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa, serta bukti validasi empirik. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik dengan menggunakan pendekatan kelas atau PBK. Yang pertama, penilaian ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria yakni berdasarkan pencapaian kompetensi berdasarkan peserta didik yang telah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang keempat, penilaian ditindaklanjuti dengan program remedial bagi siswa yang kurang memenuhi kriteria minimal. Yang kelima, penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, penilaian kompetensi pengetahuan merupakan proses pengumpulan atau penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan kepada hasil belajar peserta didik berdasarkan tahap kemajuan belajar sehingga didapatkan profil kemampuan peserta didik berdasarkan tahapan kemajuan belajar sehingga dapat mengetahui kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan yakni suatu penilaian yang dilakukan guna melihat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menerapkan suatu pengetahuan dan mengerjakan tugas tertentu dari berbagai konteks yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi tersebut. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, penilaian praktik. Penilaian praktik yakni penilaian dengan cara menuntut suatu respon berbentuk keterampilan dalam mengerjakan suatu kegiatan dengan tuntutan kompetensi. Tujuannya yakni dapat memberikan nilai atas kemampuan yang dipunyai oleh peserta didik dalam membuktikan suatu keterampilannya sehingga dapat melakukan suatu kegiatan. Misalnya kegiatan seperti membaca buku, membaca sebuah karya sastra, membaca pidato, menggunakan alat musik, melakukan sepak bola, dan lain sebagainya. Cara yang kedua yaitu penilaian akan suatu produk. Penilaian produk yakni sistem pemberian suatu nilai akan suatu proses dalam pembuatan serta kualitas mengenai suatu produk tertentu. Penilaian suatu produk ini mencakup penilaian sebuah kemampuan oleh peserta didik dalam menciptakan sebuah produk baru yang berbasis teknologi dan juga berbasis seni. Misalnya aneka makanan, sandang atau pakaian, patung, lukis-lukisan, dan lain sebagainya. Yang tujuannya agar peserta didik mampu membuat suatu produk atau barang dengan cara berinovasi dan mampu mengkreasikan apa yang ada di pikiran mereka. Kemudian yaitu penilaian akan suatu proyek. Penilaian akan suatu proyek ini yakni sistem pemberian suatu nilai atau tugas-tugas yang harus dilengkapi oleh peserta didik dalam batas waktu yang telah ditentukan. Tugasnya biasa saja berbentuk investigasi. Kegunaan penilaian suatu proyek ini dapat dijadikan guna melihat kepahaman dan kemampuan dalam suatu pengetahuan dan juga dapat memberikan akan mata pelajaran pada peserta didik secara jelas. Kemudian penilaian dengan portofolio. Penilaian dengan portofolio ini yakni sekumpulan data peserta didik yang disusun dengan sistematis dalam proses belajar mengajar yang diterapkan oleh pendidik dan juga peserta didik dalam melihat perkembangan akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuannya yakni menentukan suatu hasil karya yang didapat sebagai hasil yang bisa menunjukkan suatu pencapaian belajar peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.